Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosin ID. Sobat Agro, siapa sih yang di sini suka banget makan kerang hijau? Nah, salah satu hidangan seafood ini merupakan salah satu yang banyak penggemarnya ya di Indonesia. Selain rasanya yang lezat dan juga pastinya harganya murah, kerang hijau ini juga memiliki nutrisi yang cukup tinggi. Nah Sobat Agro, biasanya kerang hijau ini dihidangkan menjadi kerang rebus yang dicocol dengan sambal kacang dan juga campuran nanas. Wah, ngebayangin aja udah enak banget kan. Nah biasa juga kerang hijau ini juga diolah menjadi kerang saus padang, kerang saus tiram, dan masih banyak lagi olahan yang lezat. Namun Sobat Agro, di balik kelezatan kerang hijau ini, kalian pernah tahu gak sih bagaimana cara membudidayakan kerang hijau ini? Nah, buat kamu yang belum tahu, yuk kita simak informasi lengkapnya pada video berikut ini. Kerang hijau bisa bertahan hidup pada kawasan hutan mangrove muara dan teluk dengan substrat pasir berlumpur dan kadar garam sedang. Budidaya kerang hijau bisa dibilang sangat mudah karena kerang hijau dapat bertahan dan berkembang biak dalam sebuah tekanan lingkungan yang tinggi dan tanpa makan. Kerang hijau termasuk dalam klasifikasi hewan ovipora yang mempunyai sel sperma dan sel telur yang banyak dan mikroskopik. Cara reproduksi kerang hijau yaitu dengan pembuahan eksternal, yaitu mengeluarkan sperma dan sel telur dalam air dan membiarkannya bercampur. Campuran ini akan menghasilkan pembuahan nantinya. Hanya dalam waktu 24 jam, telur kerang akan menetas dan menjadi larva. Kemudian larva akan tumbuh menjadi spat dalam umur 15 hingga 20 hari. Setelah itu, mereka akan tumbuh menjadi kerang hijau dewasa pada usia 5 hingga 6 bulan. Dikarenakan jumlah populasi kerang hijau yang besar di Indonesia, banyak orang yang ingin membuka usaha budidaya kerang hijau. Teknik budidaya kerang hijau cukup mudah. Pembudidaya cukup menyediakan lokasi yang cukup terlindung dari arus kuat dan tidak memiliki kadar garam yang tinggi. Lokasi juga harus memiliki dasar berlumpur dan berpasir. Hal ini untuk memudahkan kerang hijau dengan mudah mendapatkan sebuah unsur hara dan zat makanan yang dibutuhkan selama proses berkembang biak. Sobat Agro, sebelumnya pastikan lokasi yang dipilih bebas dari limbah beracun seperti tembaga, seng, merkuri, kadmium, timbal, dan lain-lain. Hindari juga lokasi yang dekat dengan sungai untuk menghindari limbah rumah tangga seperti deterjen dan sabun mandi. Limbah ini dapat memicu munculnya berbagai bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Shigella yang dapat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi kerang hijau. Lokasi yang bagus merupakan lokasi yang mempunyai suatu suhu berkisar 27 hingga 30 derajat Celcius dan tingkat pH-nya 6 hingga 8. Nah Sobat Agro, buat kamu yang belum tahu bagaimana cara budidaya kerang hijau, berikut ini beberapa cara yang dapat digunakan untuk budidaya kerang hijau. Yang pertama yaitu metode tancap. Cara budidaya kerang hijau ini dengan cara step by step dapat dilakukan dengan mengumpulkan bibit kerang dari alam dan menanam suatu kerang untuk memanen kerang hijaunya. Dengan cara ini, kamu hanya membutuhkan sepotong bambu dengan diameter 15 hingga 20 cm yang diruncingkan pada bagian pangkalnya. Bambu lalu ditempatkan di perairan yang tidak memiliki arus yang kuat. Kemudian jangan lupa ikat bambu dengan tali untuk menghubungkan bambu di air. Yang kedua yaitu metode rawai atau tali rentang.
Metode ini juga dikenal sebagai metode garis panjang. Metode ini dilakukan dengan cara meregangkan dua tali pengumpul di antara dua pelampung. Kemudian jarak antara pengumpul gantung adalah 1 meter dan jarak maksimum antara pelampung adalah 10 meter. Kemudian benih dimasukkan ke dalam kantong benih dan siap dimasukkan ke dalam air dan didiamkan beberapa saat. Jangan lupa lakukan pemeriksaan secara rutin pada kerang hijau sampai kerang hijau siap dipanen. Metode yang ketiga yaitu metode rakit terapung. Metode ini biasanya digunakan pada lokasi yang dikhususkan untuk menanam suatu kerang hijau, bukan untuk persiapan sebuah bibit. Menggunakan metode rakit apung ini akan memudahkan kamu untuk memanen kerang hijau. Setelah mencapai 5 hingga 6 bulan kerang hijau siap untuk dikonsumsi. Proses pemanenan kerang hijau adalah dengan mengetuk lembut kerang dari tali untuk meminimalkan cedera pada kerang hijau. Dengan begitu, kerang hijau tetap segar saat berada di tangan konsumen. Nah Sobat Agro, itulah tadi beberapa metode yang biasa digunakan untuk membudidayakan kerang hijau. Nah, kerang hijau ini merupakan salah satu hidangan seafood favorit masyarakat di Indonesia ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ketika kita mengkonsumsi kerang hijau ini adalah harus dipastikan pilih kualitas kerang hijau yang terbaik dan pastinya bersih dan juga diolah dengan cara yang tepat. Nah Sobat Agro, semoga informasi pada video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya dan pastinya menginspirasi semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Aku Rani pamit undur diri, bye-bye.